Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Akun Smart School Boy 9 kelihatan kayak akun yang bisa dinikmatin sama anak-anak kan? Tapi guys, sebenarnya akun tersebut dikelola oleh orang dewasa yang memiliki niatan yang sangat jahat. Penasaran nggak ada bahaya apa yang ada di dalamnya? Langsung aja kita bahas yuk. Peringatan bahaya. 6 bulan lalu atau tepatnya pada tanggal 14 April 2024, ada seorang user di Reddit yang menemukan akun-akun yang begitu misterius dan terlalu kompleks untuk dibongkar hingga ke akar-akarnya. Setidaknya ada 3 akun nih teman-teman yang sangat diwaspadai olehnya, yaitu truth_sticks_11, girl.chloe12, dan juga Smart School Boy 9. By the way, akun mereka itu sudah hilang semua ya guys. Kemudian kelihatannya sih berbeda ya, tapi coba deh kita bedah satu persatu dari awal. Dimulai dari akun yang dijalanin sama ibu dan anaknya ini nih. Awalnya dia menyampaikan kekhawatiran tentang akun Abdullah_Cakir_ kalau itu orang berpura-pura jadi anak kecil dan punya banyak nama samaran. Ya, hal kayak begini berjalan kurang lebih selama setahun dan masih banyak akun lain yang kena spill sama dia. Sampai satu titik di mana ibunya sudah nggak share info lagi, lalu berganti tuh tipe konten dan upload tentang anaknya saja. Dari situ mulai muncul banyak postingan yang nggak masuk akal karena fotonya terlihat diedit abis-abisan menggunakan AI nih. Bukannya lucu, yang ada malah jadi kayak badut nyeremin dan suka nakutin anak-anak kan? Udah gitu guys, bukannya makin bener, ini malah tambah menjijikan dengan gaya yang nggak pantas buat ditonton apalagi dilakuin sama anak kecil. Sekarang pakai logika aja nih. Kalau mereka guys memang nyata, ngapain fotonya dianeh-anehin dan bikin jelek namanya dia sendiri kan? Bisa jadi orang di baliknya tuh nggak asli dan juga punya maksud yang buruk sebenarnya. Nah, akun kedua juga nggak kalah aneh nih dan punya pola serupa yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu awalnya membongkar username yang dituduh sebagai orang jahat. Berdasarkan penelusuran dilakukan sama orang-orang nih guys, kabarnya kedua akun itu suka berinteraksi satu sama lainnya. Tapi ada lagi nih yang lebih menjijikan daripada itu, karena nampaknya mereka punya fetish yang serupa, yaitu adanya sepatu bot mini hak tinggi yang muncul di beberapa postingannya tuh guys. Mau itu nyambung atau enggak sama sekali. Bedanya cuma di karakter yang dibuat pakai AI apa enggak doang nih. Tapi harus diakui, jika sosok cewek itu nyata, maka dia sudah mengambil gambar orang dan dijadiin sebagai bahan fantasinya loh. Jadi gak heran kalau orang-orang menyimpulkan atau bahkan membuat teori konspirasi bahwa kedua akun ini dikendalikan oleh sosok yang sama. Dalang utama. Ya, masih ada satu akun lagi nih guys yang belum sempat kita bahas sih, yaitu Smart School Boy 9. Orang-orang nemuin pola yang sama nih kayak akun-akun sebelumnya. Begitu juga dengan obsesinya terhadap sepatu bot mini hak tinggi tadi guys. Tapi ada hal yang bikin orang percaya kalau ini adalah akun asli dan juga yang utama. Kenapa bisa begitu? Karena dia pakai fotonya sendiri dan bukan gambar jadi-jadian. Apalagi sosok anak kecil yang gak bersalah. Lagian kalau diperhatiin, suara dia di akun Smart School Boy 9 sama akunnya truth_stick_11 itu mirip gak sih guys? A man pretending to be a boy. I just want to get out of Blackpool and go to London. Ya, ini orang memang sudah dewasa sih, tapi kerasa kan ada yang aneh dan begitu mencurigakan dari dirinya. Banyak hal janggalnya deh. Mulai dari pakaian sekolahan anak-anak, gayanya yang begitu, hingga muka putih pucetnya yang dikombinasi dengan lipstick super menor. Berarti kan bener ya, dia tuh begitu sukanya sama anak kecil, dimana termasuk obsesi dengan sepatu bot mini yang gak wajar untuk lelaki dewasa. Dia guys juga sering kali berperan sebagai seseorang yang lagi beraktivitas layaknya anak sekolahan dengan gerakan lidah yang gak kalah menjijikannya. Ya, bukannya mau ngatain atau gimana ya, tapi dilihat dari sisi manapun nih, jelas nggak normal sama sekali nggak sih ini? Cuma ada hal yang nggak tahu dia itu emang sengaja apa gimana guys. Tapi rekaman video dari akun-akun ini semua suaranya sama. Berarti dari awal sudah playing victim tuh kalau akun-akun random. Dan intinya juga lagi berpura-pura menjadi seorang anak kecil dengan obsesi yang luar biasa gila.
Sekarang bayangin deh, di sekitar kalian nih ada orang aneh, pasti sebisa mungkin bakal menghindar karena takut adanya ancaman tak terduga yang begitu luar biasanya kan guys. Apalagi kalau kita ketemu langsung dan dia berani-beraninya tuh menunjukkan muka di publik dengan dandanannya yang super aneh kayak gitu. Ngeri sih gue. Bahkan terbongkar juga tuh cowok masih punya lebih banyak akun guys yang tersebar di mana-mana dengan nama yang berbeda-beda. Mungkin saja tuduhan dia sejak awal diarahin ke salah satu akunnya yang dijadiin kambing hitam. Tapi niatannya memang asli guys. Karena coba aja kita lihat deh dari akun yang ngaku-ngakunya sebagai Joan Tang kali ini nih. Masa dia sempet fotoin anak-anak random dan diupload ke akunnya coba. Untungnya anak cewek gak ada tuh yang dikonfrontasi langsung sama dia. Tapi bisa kita lihat obsesinya guys dengan sering berpura-pura saat jadi salah satu dari mereka ya. Aduh, pokoknya hati-hati aja sih kalau dapat komen dari orang gak jelas. Karena nih orang juga sering guys melakukan hal yang kayak begitu ke banyak orang. Nantinya dia bakal ngajak kenalan dan berteman secara online ke anak-anak gak berdosa ini. Kacau kan? Pertanyaannya sederhana, kalau memang sudah meresahkan publik, siapa orang di balik akun-akun tersebut? Ada komen menarik nih guys, dimana katanya sih asalnya dari Doncaster Inggris yang punya fetis sama baju seragam dan juga mini boots. Babak akhir. Kelakuannya itu jujur bener-bener meresahkan sih. Mau online atau offline sama-sama gak bener. Karena kita nggak tahu kan sampai sejauh mana orang ini sudah beraksi guys. Dan seberapa banyak juga korban yang percaya sama omongannya tuh. Apalagi buat orang-orang di London yang lagi ketar-ketir karena dia sering bagiin lokasinya di sekitar situ. Lalu ada juga petunjuk lain yang bisa jadi adalah identitas aslinya. Pada beberapa postingannya, dia sering nyebut namanya si David yang dikonfirmasi juga sama portal berita ternama seperti Daily Mail ikut menyinggung pria berusia 50 tahun itu. Bahkan kalau dicari sama David Alter yang merupakan seorang jurnalis, dia nyebutin guys kalau gawatnya nih si Smart Schoolboy ini sudah berkontribusi di berbagai ruang publik dan adalah orang yang cukup pintar. Jadi sebenarnya bisa aja orang-orang sudah pada ketemu gitu loh sama Smart Schoolboy. Terus bisa kita lihat juga nih guys, adanya pola yang selama ini dilakukan seperti mengarahkan jalan cerita biar orang-orang tuh menangkap perbuatan jahatnya, padahal ada peran tersembunyi yang mungkin gak diketahui. Kemudian abis itu membangun kepercayaan bahwa akunnya ini cukup aman dan playing victim dengan cara menegur orang-orang agar nampak lebih meyakinkan. Tapi yang janggal itu kok dia ngebongkar praktik kejahatan dirinya sendiri ya. Seakan-akan jadi kayak ada dua kepribadian di dalam dirinya. Entah apa alasannya untuk yang satu ini, tapi bisa jadi feeling gue sih karena merasa bersalah dan menaruh petunjuk itu secara sengaja ya. Bisa jadi juga ada gangguan mental nih yang bikin batinnya bergejolak dan terjadi pertentangan antara keinginan dan juga nuraninya. Kesimpulan, siapapun identitasnya, tindakan dia yang kayak begini guys bener-bener sangat meresahkan sih. Apalagi kalau dikutip tuh dari artikel Daily Mail. Orang ini sempat mengejar anak kecil dengan kostumnya coba. Polisi lokal pun sudah turun tangan setelah mengetahui aksinya dan sedang diburu tuh guys sebelum ada korban yang jatuh ke dalam tangannya. Tapi belum ada lagi sih keterangan resmi yang bisa didapat dan bagaimana akhir perjalanan dari akun aneh satu ini. Mungkin sebagian dari kita mikir, ngapain peduliin insiden yang gak terjadi di Indonesia sih? Nah, justru harusnya bersyukur guys, kita jadi bisa belajar dari masalah ini dan gak perlu mengalaminya langsung. Supaya anak-anak ngerti terlebih dahulu dan jangan sampai nunggu bencananya itu jadi hadir ya. Tapi kalaupun nantinya terjadi, kita juga gak perlu ikutan nyebarin nama ataupun dugaan yang masih sebatas spekulasi kayak begini ya. Karena infonya kan masih belum pasti nih. Takutnya malah jadi nyebar hoax dan pencemaran nama baik guys. Apalagi di Indonesia ada UU ITE tuh. Kalau salah-salah, kelar dah nasib kalian. Terus jangan pernah ya kalian tuh nyamperin langsung pihak terduganya. Karena kalaupun info itu bener guys, kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan olehnya dalam keadaan yang terdesak. Jadi biarin aja para ahli yang turun tangan dalam menangani kasus ini ya. Jangan membahayakan diri sendiri ya teman-teman. Oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.